Dulu ada kisah di Palestina, ada seorang laki-laki yang dikatakan dia seorang wali. Seorang wali. Kenapa? Karena masyarakat di Palestina waktu itu zaman dulu ya, membuktikan orang ini punya karamah. Apa karamahnya? Karamahnya dia adalah orang ini yang dikatakan wali bisa berangkat ke Mekah, bolak-balik antara Mekah dengan Palestina dalam waktu yang singkat. Dan dibuktikan dia mempunyai karamah seperti itu adalah banyaknya orang-orang Palestina mengirim surat kepada keluarga mereka yang ada di kota Mekah sana. Dan ketika orang ini kembali, orang-orang kampung, orang-orang Palestina mendapatkan balasan surat dari keluarga-keluarga mereka yang ada di Mekah. Ya terkenallah orang ini dikatakan wali. Nah, kemudian namanya manusia itu pasti mati. Orang ini pun juga mau meninggal dunia. Tapi orang yang dikatakan wali ini tidak bisa meninggal dunia kecuali ilmunya itu diwariskan dulu. Ya kalau bahasa katanya kayak film Kuyang itu kan. Kuyang, siapa yang nonton film Kuyang itu? Ya, ada siapa namanya Ustadz Guru Yanur film di situ. Saya tidak nonton di bioskop, lihat di YouTube saja. Ilmu itu kan diwariskan. Yang punya ilmu Kuyang nggak bisa mati kecuali diwariskan ilmu itu. Nah begitu juga si orang ini. Lalu dia panggil anaknya, dia bilang, wahai anakku, bahasa kitanya ya, Abah ini tidak lama lagi akan meninggal dunia. Abah akan mewariskan ilmu kewalian Abah kepadamu. Apakah kamu mau terima? Katanya, apa maksudnya Abah? Kamu terima enggak? Ya sudahlah, terima aja. Dia nggak ngerti, emang ilmu kewalian itu bisa diwariskan atau gimana? Ala kulli hal, kata abahnya, nanti kalau abah meninggal akan datang kepadamu seekor seekor onta. Onta itulah yang membawa abah kemanapun abah mau berangkat. Anak ini nggak ngerti apa maksudnya. Ya sudahlah, meninggallah abahnya. Orang-orang pun pada bersedih karena seorang wali meninggal dunia. Nah, di waktu yang ditentukan setelah abahnya meninggal, datanglah onta ini. Si anak ini dia pikir ini onta biasa. Lalu si anak ini pun menunggangi onta tadi. Dia kepingin merasakan bagaimana berangkat ke Mekah dalam sekejap saja. Lalu anak ini bilang, wahai onta, bawalah aku ke negeri Mekah. Berangkatlah onta ini, bukan jalan kaki, tapi terbang. Begitu. Terbang, onta tadi terbang. Di tengah jalan, di padang Sahara, di tengah jalan antara Palestina dengan Mekah. Nah, jangan dipikir waktu itu ada pesawat, belum ada pesawat lagi. Perjalanannya kalau naik onta itu adalah sebulan berjalan, berangkat, dan sebulan balik. Jadi 2 bulan pulang pergi. Di tengah jalan, si onta ini berhenti. Lalu onta ini bilang kepada anak ini, ternyata bisa bicara. Wahai fulan, sebelum aku melanjutkan perjalanan kita ini ke kota Mekah, aku harus ada perjanjian denganmu. Bikin MOU dulu kita. Apa perjanjiannya? Dulu bapakmu itu mempunyai perjanjian denganku. Ya bahasa kitanya pengabdi setan gitu. Ternyata ini jin. Onta ini adalah jin. Dia memberikan aku ya tumbal bla bla dan sebagainya. Dia menyembah kepadaku, maka imbalannya aku siap menjadi tunggangannya kemanapun dia berangkat. Kalau engkau mau seperti bapamu, maka aku siap melayani dirimu. Kata si jin yang berbentuk onta ini. Alhamdulillah anak ini mempunyai keimanan kuat. Katanya tidak. Aku tidak mau mengorbankan keimananku untuk mengabdi kepadamu. Kata onta ini, jin ini yang berbentuk onta, kalau begitu, kutinggalkan engkau di padang pasir ini. Kata anak itu, tidak apa-apa. Aku tidak takut, katanya. Maka pergilah si jin ini. Dia mencari tuan yang lain. Akhirnya anak ini pun bersusah payah, dia kembali ke Palestina.
Dia kembali ke Palestina. Sampai di Palestina, baru dia menceritakan kepada masyarakat Palestina apa yang dia alami. Ringkas kata, dia mengatakan, bapakku itu bukanlah seorang wali, tetapi adalah dia pengabdi setan, penyembah iblis tadi. Nah, jadi hati-hati. Kita ini jangan terpesona dengan karamah yang aneh-aneh. Zaman sekarang ini susah membedakan yang mana kiai, yang mana pemburu hantu. Mirip-mirip. Kiai bebolang, pemburu hantu bebolang juga. Malah bertasbih ganal-ganal lagi tasbihnya. Yang paling lagi rame di YouTube itu Walid Nak Dewi. Ah, itu lagi rame itu. Sama. Bebolang jua bapak do mengaku menjadi wali lah, mengaku jadi Imam Mahdi lah. Tipis sekali. Antara karamah dengan sihir istidratus tipis, lebih tipis daripada daun bawang tadi. Jadi kita hati-hati. Dan anehnya orang kita ini terus terang, apabila melihat kejadian yang aneh begitu, oh wali nih, wali. Belum tentu. Kalau wali itu dikatakan bisa terbang, tandanya wali itu terbang, burung terbang, lalat terbang, nyamuk terbang. Tapi bukan wali itu. Kalau wali itu tandanya bisa jalan di atas air, kodok, buaya bisa jalan di atas air. Tapi itu bukan wali. Ya, jadi hati-hati yang seperti ini. Nah, baik, kita kembali ke asal. Permasalahan di awal tadi adalah puasa putih yang kita kerjakan sebulan sekali, yang kita kerjakan di tanggal 13, 14, 15 setiap bulan daripada bulan Hijriah. Kemudian selanjutnya adalah puasa yang kita bisa menemui sebulan sekali adalah Shaumus Sud, puasa hitam. Puasa hitam ini adalah tanggal 28, 29, 30 apabila bulan itu genap 30 hari. Kalau tidak ya berarti 28, 29 saja. Nah, dan ini juga di akhir bulan daripada bulan-bulan Hijriah. Baik, kelompok kedua itu ya, puasa yang kita bisa menemuinya sebulan sekali. Kemudian yang ketiga adalah puasa yang kita bisa menemuinya setahun sekali. Artinya kalau kita tidak puasa di tahun itu ya berarti kita bisa menemuinya tahun depan. Kalau panjang umur, kalau nggak panjang umur ya bye-bye sudah. Nah, puasa yang kita bisa menemuinya setahun sekali ini contohnya seperti yang sekarang ini ya, masih Shaumus Syawal, Sittah min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Nah, sedikit menyimpang puasa Syawal. Orang yang berpuasa Syawal ini boleh dengan salah satu 3 cara. Yang pertama, yang paling afdal adalah puasa Syawal yang dikerjakan di hari kedua bulan Syawal dengan cara berturut-turut. Ini yang paling afdal, paling besar pahalanya. Umpama hari ini hari raya, besoknya tanggal 2, ya berarti besok itu sudah puasa Syawal. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 hari berturut-turut. Ini yang paling besar pahalanya. Cuman terus terang di antara kita ini hampir jarang bisa melakukan ini. Lah kenapa? Masih banyak ketupat, masih banyak wadai macam-macam. Jadi biasanya malas itu puasa hari kedua. Lain kalau di Hadramaut di Kota Tarim itu hari raya Idul Fitri itu hari pertama aja yang rame. Besoknya sunyi lagi dah di Kota Tarim itu. Kenapa? Buhan sana, orang sana puasa berataan. Ramenya kapan? Nanti setelah tuntas puasa Syawal tadi. Hari ke berapa tuh? Hari ke-8 baru rame. Ya kalau bahasa kitanya di sini puasa apa namanya itu? Puasa ketupat. Nah, baru rame situ. Ada wadan, ada kunjung-kunjung. Orang sana bilangnya wadat atau wat-watan orang bilang. Mengunjung baru rame di situ. Sama juga di kota Mekah, di kota Madinah begitu juga. Artinya sebagian orang, terutama yang mementingkan mencari pahala besar, di hari pertama saja hari raya, besoknya mereka sudah puasa lagi. Besoknya sudah puasa lagi. Dan alhamdulillah, mohon maaf kami baru pulang juga umrah tanggal 1 Syawal kemarin.
hari raya kemarin berangkat umrah, jadi sempat jadi khatib hari raya, jam 10 langsung berangkat. Itu di sana pas kami datang kan sudah hari raya ke berapa tuh? Ketiga ya. Karena hari raya di sana hari Jumat. Kami berangkat Sabtu, hari di sini sampai di sana malam Minggu. Nah, itu di Madinah, di Mekah itu kalau kita masuk Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, banyak orang berbuka puasa, apa nih, bergelar suprah itu yang kayak di sini nih, apa? Bergelar plastik begitu. Makan. Ya, ada roti, ada apa begitu, ada yogurt dan sebagainya, minuman dan sebagainya, kurma. Dan kalau beruntung ketika dibalik begitu dibuka ada duitnya. 100 real, 200 real, 500 real, lumayan. Bukan lumayan lagi, banyak itu. 100 real uang kita kurang lebih 500 ribu itu. Nah, itu kalau beruntung tuh. Nah, ala kulli hal ya. Itu cara pertama yang paling afdal, yaitu orang yang berpuasa Syawal di hari kedua dengan cara berturut-turut.